Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk market crypto khususnya Bitcoin dan juga PP Coin ya. Jadi kemarin ada yang komen, wah nyangkut nih gimana gitu ya. Dan sekaligus kemarin kan ada saya update ya untuk Bitcoin dan juga Solana. Sebelumnya ada Neo juga, Render juga gitu ya, Send dan Sun. Sekaligus saya menjawab mungkin terakhir kali saya jawab ya, karena ada juga yang nanyain kemarin di video kemarin itu kalau misalkan dia cuma invest, intinya itu ya pertanyaannya, dia cuma invest di spot, dia nggak cuma trading, itu salah atau enggak. Dan juga yang masalah all in ya, jadi saya pribadi selalu membalikan ke teman-teman lagi, uang kalian itu hak penuh kalian, yang nggak ada salah dan nggak ada benar gitu ya. Uang kalian itu kalian yang bisa kelola masing-masing. Saya di sini cuman memberikan apa yang namanya sharing lah ya, sharing pengalaman, sharing apa yang saya ketahui dan sharing apa yang saya lakukan gitu ya. Kalau saya pribadi, saya tidak berani all in dan tidak pernah melakukan all in gitu ya, karena selalu ada yang namanya risk and reward ya. Ketika kita udah siap dapetin rewardnya, misalkan dapetin untungnya lah, tapi kita harus siap juga kalau misalkan nyangkut, bagaimana skenario apa yang kita harus lakukan ya, apalagi nih taktik apa yang kita lakukan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kita masih punya uang, kita nggak all in ya, kita bisa share ke bawah, kan simpelnya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa yakin dan mau all in, nggak mau pusing ya, it's up to you gitu, nggak masalah gitu ya, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Itu balik lagi ke teman-teman sekalian, uang juga uang kalian gitu ya. Cuman di sini saya sharingkan saja ya, intinya seperti itulah, bukannya saya bilang salah atau benar gitu ya. Oke, jadi udah cukup clear. Dan untuk yang bermain spot doang itu juga it's okay gitu, nggak usah trading harian. Kalian misalkan beli sekali aja atau beli beberapa kali untuk di spot, kalian nggak jual beli, misalkan kalian nanti jual lagi setelah 3 bulan 6 bulan ke depan, itu nggak masalah gitu ya teman-teman, nggak ada yang salah. Oke, kita lihat market hari ini ya, masih di situ-situ aja karena malam ini tuh udah rilis data GDP. Dan ya, ini ada beberapa news event yang baru ya. Ini jadi Telegram bosnya ini sudah bisa dibilang bebas lah ya, sudah bebas, sudah diizinkan ya untuk meninggalkan dari Prancis ya. Jadi intinya balik lagi UUD, ujung-ujungnya duit teman-teman ya, dikenain denda. Dan ya di sini juga ada klarifikasi ya, jadi di sini penangkapannya ini nggak ada unsur politiknya ya, cuman ya balik lagi ya, you know lah teman-teman ya, ujung-ujungnya duit, intinya seperti itulah. Dan si Pavel ini memang sudah lama ya diincar dan sekarang akhirnya kena gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu good news untuk Ton ya, untuk Ton Army. Balik lagi harganya kemarin tuh kita bisa lihat ya, sudah cukup di atas. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau memutuskan untuk masuk ya dengan small portion atau porsi kecil gitu ya, untuk meminimalisir resiko. Oke, karena memang beritanya ini kan masih hangat. Dan kemudian ada next lagi di sini ya, pada 28 Agustus, berarti ini kemarin gitu ya, ini masih hot banget. Ini SEC ini bilang kalau misalkan NFT itu adalah security nih ya, non fungible token itu adalah security. Wah, ini harus lebih bersabar nih ya untuk holder koin-koin, token-token NFT nih, karena ini SEC baru bilang seperti ini ya, kemungkinan mungkin akan lebih tertekan, atau setidaknya misalkan koin-koin yang sudah naik ya, NFT juga bisa naik, tapi naiknya nggak sekencang koin-koin lain gitu ya, karena berita ini. Dan ini biasanya kan kalian tahu juga ya, oh misalkan salah satu koin atau salah satu token dibilang sekuritas gitu ya, itu biasanya tidak se-outperform ketika naik dibandingin koin-koin lain gitu ya. Ini merupakan salah satu bad news. Dan ya kita lihat untuk Bitcoinnya gimana sih sekarang. Bitcoinnya secara daily sebenarnya ini semalam testing lagi nih ya, sampai area 57.800-an dolar, dimana ini menjadi area tahanan kedua dari outlook yang kemarin saya sampaikan ya secara daily time frame. So yes, masih sama ya, menjelang rilis data nanti malam untuk pemantulan terdekat MA21 plus di area psikologis di sekitar 60.000 sampai 61.000, di mana ini menjadi SNR sebelumnya nih di box putih ini. Ya masih sama kurang lebih gambarannya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat wah dari area sini dia udah reject lagi, ya ini potensi untuk dia bisa turun lebih bawah lagi. So kalau misalkan kita gunakan Fibo juga ya, dari swing high ke swing low nya, and yap, here we go ya. Tuh kita bisa lihat golden ratio 0,3, 0,5, 0,6.
itu di sekitar 60.000 sampai 61.500 dolar lah terdekatnya. Nah ini kita bisa lihat nih beberapa areanya ini area krusial sebenarnya untuk si Bitcoin. Jadi at least mungkin bisa expect untuk short termnya mantul dulu, baru nanti kita lihat apakah memang mantul di sini cuma sekedar tes sebelum dia lanjut turun lagi. Ya at least dia testing lagi ke 57 ribuan dolar atau bahkan lebih bawah di sekitar 56.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Ya jadi perlu sekali dia waspadai, dan ini bisa invalid. Gimana invalidnya? Ya by the time nanti mungkin kita lihat maybe makan waktu sampai minggu depan lah ya. Dari area sini itu mampu di take out dulu, berarti dia mampu break di atas 64.000 dolar untuk ngejar next area target 66.000 dolar. Ini untuk invalidasinya lah. Ya, ketika memang si Bitcoin itu naik untuk bisa lanjut naik lagi, bukan untuk retracement lanjut turun atau kita bisa bilang dead cat bounce pattern. Ya kurang lebih seperti itu untuk area yang wajib di break lah. Balik lagi wajib di break untuk invalidasi dari si Bitcoin itu sendiri. Meanwhile kalau misalkan kita lihat ya, seperti contohnya kita ambil di sini lah. Nah ya, di sini ini sebenarnya ini kan chart kosongan. Secara daily time frame kita bisa hubungkan juga nih sebuah trendline resistance, and then di sini adanya trendline support. Ya, ini sempat kalau kita bisa bilang ya ini terbreakdown ya. Posisi sekarang ini terbreakdown. Jadi kalau misalkan dia bisa masuk pun ya minimal kita bisa lihat ya di sini adanya channel ataupun rising wedge, dan mantul teratasnya pun ya testing lagi di sekitar 66.000 dolar. Ya masih perlu waspada sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari perspektif ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia nggak mampu rebound secepatnya, atau ya dia naik cuma sekedar testing aja, kemudian adanya dead cat bounce pattern, ya dia bisa balik nih ke 54.000 dolar. Even 54.000 dolar itu masih bisa. Ya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan, nah tuh ya golden ratio dia going up, cuma testing lagi gitu ya. Adanya rejection dari situ, itu bisa ngeliat untuk si Bitcoin turun sampai 54.000 dolar nih. Bahkan area bawah lah nih. Nah, sekitar 55.000 dolar itu masih possible untuk si Bitcoin bisa kejar gitu ya. Jadi sekali lagi ini untuk diwaspadai dan antisipasi untuk si pergerakan Bitcoin secara daily time frame. Ya ini another view lah teman-teman. Tapi selama memang invalidasinya itu bisa digapai sama si Bitcoin minimal sampai minggu depan lah ya, berarti dia adanya proses ya transisi going up break dari high sebelumnya, ya ini bisa lanjut untuk mengalami kenaikan kembali ya. Ini saya markingin, dan ya ini adalah area yang wajib sekali untuk di take out sama si Bitcoin ya untuk invalidasinya. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk si Bitcoin secara daily. Minimal untuk hourly 1 jam gimana? Sebenarnya 1 jam kita lihat ya di sini adanya divergent. Ya dari RSI kita bisa lihat di sini dia malah create yang namanya higher low. Ya kita bisa lihat. And then untuk si bottoming price yang ini sedikit little bit ya lower low, bikin tail candle-nya. Jadi di sini adanya divergent. Tentunya adanya divergent teman-teman yang bisa kita lihat, dan yang minimal dia mantul dulu atau naik dulu. Dan pemantulan terdekat pun kita lihat kalau di lower time frame di area sini. Nah, di sekitar 60.200 sampai 60.400 dolar. Di situ terakhir kali pun adanya reject strong ya. Ini time frame 1 jamnya, dan sebelumnya ketika naik pun reject lagi dari area situ. Ya jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk di lower time frame seperti time frame 1 jamnya. Meanwhile kita bisa gunakan juga sebuah trendline. Ya di sini kita hubungkan ya seperti ini kurang lebihnya. Trendline resistance, dan then di sini adanya trendline support. Ya seperti ini teman-teman. Ya, once dia nanti break ya mungkin expect dia minimal ke 60.300 dulu lah. Baru nanti kita lihat reaksinya apakah memang dari area situ dia reject. Ya, let's say seperti ini dia reject, kemudian dia bertahap retracement, and then dia break lagi, adanya transisi ya untuk dia minimal going up lagi ya. Sekitar 62.000 dolar. Ya berarti adanya transisi setidaknya di lower time frame dari high sebelumnya yang sudah mampu di take out. Ya sama si Bitcoin. Tapi selama area ini belum di take out, kemudian dia belum break gitu ya. Ya ini masih possible untuk setidaknya lanjut turun ya, ngetes nih 56.000 dolar untuk si Bitcoin ya. Oke. PP gimana PP? Jadi ini PP terakhir kali saya bahas juga sekitar kapan ya teman? PP 2 mingguan yang lalu ya PP nih, barengan sama Phantom ya. PP gimana yang nyangkut di PP? Ini merupakan salah satu meme coin yang performnya gila-gilaan juga, dan harganya pun masih cenderung di atas nih, relatif di atas. Terakhir kali pembahasan pun kita bisa lihat ya dengan seksama. Once dia break, ya ini dari channel dari range satunya dia breakdown,
bikin tail candle naik ya, testing ke previous SNR di box putih di sekitar 0,0897 dolar. And then ya kita expect adanya rejection, testing golden ratio, and then adanya pemantulan kembali, setidaknya tes ke box putih lagi. Dan ya here we go ya, dia by the time memang koreksi dan adanya pemantulan. Ya sama seperti yang kemarin kita sampaikan gitu ya, ekspektasinya ataupun at least sejalan gitu ya dengan skenario yang kita bahas. Dan sekarang dia balik lagi testing di area support, ataupun kita bisa bilang juga ini previous demand-nya gitu ya, di sekitar Fibo 0,6 sampai 0,5 pada pergerakan sebelumnya, atau kita bisa bilang areanya 0,0705 dolar sampai 0,0742 dolar. Di sini sih so far dia testing bikin tail candle time frame daily, kemudian adanya pemantulan, teman-teman. Ya, jadi at least untuk terdekatnya pasti kita bisa perhatikan juga area berapa nih bro. Ya kita bisa turun time frame dulu teman-teman, biar lebih enak ngeliatnya 4 jam. 4 jam ini adanya area supply di area sini. Ini adanya area supply teman-teman, 0,0819 sampai 0,0842 dolar. Jadi perlu sekali diwaspadai atau antisipasi. Meanwhile kalau misalkan dia memang mantul, ini pelan-pelan ke sini, ini rejection dari sini ya bisa ngelit dia setidaknya turun lagi ke bawahnya sekitar 0,07 dolar ya untuk si PP. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan dan diwaspadai. Kita gunakan juga untuk Fibo dari swing high ke swing low, and ya ini pas box merah itu retracement 0,3 ya, ini deket ya golden ratio lah, sekitar 0,083 sampai 86 dolar lah. Itu bisa sekali diperhatikan dan diantisipasi untuk teman-teman sekalian yang pegang PP ya. Kita berbicara untuk di lower time frame. And then ya kalau kita lihat juga teman-teman, kita bisa gunakan sebuah trend resistance ya, di tes 1, 2, 3 kali testing untuk bagian atasnya. Dan untuk bagian bawahnya juga kita bisa lihat ya, ini di testing. Kita aja sedikit ya. Yap, here we go, 1, 2, 3 kali di testing, dan so far dia bergerak dalam sebuah range channelnya. Ini channel cukup besar secara 4 jam ya, kita bisa bilang atau lihat gitu ya. Jadi kalau misalkan dia breakdown pun ya kita bisa pantau area bawah ini. Coba saya hilangkan dulu ya, dan kita hilangkan biar nggak terlalu banyak ya gambarnya. Kita markingin area ini. Nah, di sini ini menjadi next area target, tahanan bawahnya ketika memang dia breakdown dan masih lanjut terjun teman-teman. Ini kita ngomongin bad skenario nya biar teman-teman mungkin nggak kaget kalau misalkan ini terjadi. Ini di sekitar berapa? 0,0562 sampai 0,0598 dolar. Ini adalah very bad skenario yang bisa terjadi pada PP. Ya, sekali lagi bisa diperhatikan dan diwaspadai ketika dia breakdown ya, bahkan jebolin di tahanan 0,07 dolarnya, ini possible terbawahnya atau terdalamnya kita bisa pantau area ini untuk si PP. Ya, jadi itu untuk antisipasinya. Minimal kalau misalkan kita lihat perspektif lain secara daily time frame, di sini kita bisa tambahkan ya sebuah trend resistance dari high kemudian lower high-nya seperti ini. And then trendline support juga kita bisa gunakan, dan ya so far di sini adanya channel teman-teman. Ya ataupun falling wedge teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi ketika dia udah going up ya, kita bisa lihat di sini going up, koreksinya korektif, going up, koreksinya korektif. Ya hopefully dari sini bisa going up lagi seperti ini untuk bikin new ATH. Ya, jadi ini bisa sekali diperhatikan dan sekali lagi tetap ya waspada untuk kita lihat tadi untuk turun setidaknya sampai next area target ini. Maka secara daily-nya kalau itu terjadi ya mungkin dia bikin tail candle ya, testing sampai area bawah sini nih, saya markingin. Nah, cuma sekedar bikin tail candle, grab likuiditas gitu ya, untuk dia setidaknya rebound lagi. Nah, ini lebih bagus lagi untuk si PP. Jadi untuk short termnya sekali lagi bisa di prepare ya untuk skenario buruk setidaknya. Dan ya kalau cuman bikin tail candle secara daily nanti teman-teman lihat, oh dia testing sampai situ cuman bikin tail candle lah, ini adanya chance cukup baik pada pergerakan PP. Tapi kalau dia breakdown gitu ya dari falling wedge-nya, closing candle di bawah, ya itu bad news sebenarnya sih. Ya dia bisa turun lebih bawah lagi gitu ya, ke next area target di 0,0388 sampai 416 dolar. Ya jadi ini what if ketika secara daily closing candle daily di bawah ya, di bawah area ini ya, box putih yang tadi saya sampaikan ini di sini, dan juga trendline support dari si falling wedge atau channel PP secara daily. Ya jadi itu yang perlu di concern untuk saat ini adalah key level penting penentu apakah PP rebound atau malah dia terjun lebih bawah untuk ngejar next area target supportnya untuk PP ya, karena cukup ngeri kalau kita lihat di sini harganya pun masih di atas teman-teman.
Itu aja teman, dan pembahasan untuk PP dan juga Bitcoin hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk ke next video.